televisi ketika ucapan Firaun itu muncul, wajah Pak Jokowi itu tampak tersirat sangat gelap sekali, terkoneksi dengan kejahatan di masa lalu. Sehingga saya kemudian merenung, kalau memang Firaun itu punya nama di masa lalu, maka di masa kini ini Firdodo. Ini satu gambaran pemimpin yang berperilaku munafik, sangat pembohong, dan seorang pembohong itu kan tidak bisa diwakilkan untuk berbicara tentang peradaban, keadilan, kejujuran, kebenaran. Karena memang dia dari sampah demokrasi liberal, dari permainan konstruksi kejahatan, politik transaksional, politik sekularisme. Dan kalau boleh saya katakan, sebenarnya seusai Presiden Jokowi berpidato itu mestinya ada inisiatif dari warga negara untuk melaporkan dia di kantor polisi. Kenapa? Karena ucapannya itu tidak sejalan dengan tindakannya. Dia berpidato mengatakan misal tentang moralitas, kejujuran. Dia tidak punya moral dan dia tidak punya kejujuran. Dia tidak mencemaskan kehidupan bernegara yang semakin terjebak dalam wabah korupsi yang ganas, sumber-sumber kekayaan alam kita dirampok, utang luar negeri kita menumpuk. Terus ya, saya berharap dan saya berdoa ada kaum intelektual aktivis datang ke kantor polisi terdekat melaporkan Jokowi dan menyerahkan semua pidato untuk diuji di kantor polisi. Apa benar ucapan dia itu sesuai dengan realita bernegara? Karena usai dia berpidato, hampir mayoritas suara di media sosial mengatakan pembohong, munafik. Semua yang Anda bicara itu bertentangan dengan realita, dengan situasi yang terjadi. Nah, kalau misalnya seorang tokoh kritis berbicara dinilai oleh kekuasaan bertolak belakang dengan kenyataan, maka mereka akan melaporkan ke kantor polisi. Nah, harus ada juga timbal balik kalau presiden yang kerjanya berbohong, munafik, kemudian hanya 9 kali menggunakan pakaian adat yang tadi dibilang Mas Wahyu itu bagus, memberi kesan diskriminasi terhadap adat-adat yang lain kan, itu juga masalah. Jadi saya kira semua koreksi, kritik tajam dari para kaum intelektual senior saya, Prof. Daniel, Dr. Uwaib, Mas Wahyudi itu terwakili. Hanya saya mau izin berbicara sedikit begini. Pertama, saya bersyukur sebagai individu yang hidup di negara ini. Hanya 2 kali ikut upacara, dan itu di zaman sekolah dasar, SD, kelas 5 sama kelas 6. Jadi saya sungguh-sungguh bersyukur tidak pernah mengikuti satu protokol atau upacara yang serius. Bayangkan kita berdiri di matahari panas menghormat bendera. Kita disuruh nyanyikan lagu kebangsaan. Tapi pada kenyataan, penyelenggaraan kekuasaan itu selama dan hampir sekarang ini ya, terjadi pada 70 tahun ini mengalami kemerosotan, kebangkrutan, menggilas kehidupan banyak orang. Jadi secara pribadi saya bersyukur sama Allah, hanya karena dipaksa ikut upacara HUT kemerdekaan hanya 2 kali. Selebihnya setiap kali ada pidato baik di era rejim Soeharto maupun apalagi masa pemerintahan reformasi, itu saya instruksikan di rumah matiin televisi itu. Karena saya udah bisa berkesimpulan akan hadir di sana Firdodo yang berbicara dengan bahasa penipuan saja, kebohongan yang intinya hanya menghabiskan uang negara. Pertunjukan HUT kemerdekaan dari tahun ke tahun itu hanya untuk menghabiskan uang rakyat, hanya membuat rakyat terluka. Terlebih semua perangkat, semua fasilitas, semua kegiatan yang mereka lakukan itu sangat super mewah. Jadi kalau Jokowi mengatakan satu kata yang sangat sakral yang menggambarkan kejahatan, misal Firaun, memang praktek penyelenggaraan HUT kemerdekaan itu gambaran dari perilaku pesta-pesta kaum materialisme, hedonisme di tengah derita rakyat yang sangat banyak. Dan dari tahun ke tahun kita melihat para penyelenggara negara, mereka tampil di televisi dengan pakaian-pakaian mewah, makanan-makanan enak, dengan seluruh dansa, pesta, oranya di hadapan rakyat yang sangat miskin. Jadi
mau bicara peringatan kemerdekaan apa, mereka memperingati perbudakan dalam konteks kekuasaan negara yang semakin amburadul, semakin jahat kepada rakyat. Nah, ini bahasa rakyat. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cakian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045.